Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab bahasa Arab, sekarang kita bisa lanjutkan cerita Nabi Musa alaihissalam mulai berdakwah kembali ke negeri Mesir. Nah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila Misra. Ini judul yang ke-18. Pergi ke Mesir. Walamma qadha Musa al-ajala, dan manakala telah selesailah Nabi Musa itu akan waktu janjinya itu, mungkin 8 tahun menggembala itu atau 10 tahun, sara bi ahlihi, berjalanlah beliau dengan membawa keluarganya, wa wadda'a syaikha, dan meninggalkan mertuanya, wa wadda'ahu syaikhu, dan mertuanya pun meninggalkannya jadinya, atau saling meninggalkan, saling berpamitan lah gitu. Wada'alahu, dan mertuanya mendoakan baginya Nabi Musa alaihissalam dan anaknya. Ala barakatillah ya waladi, semoga kalian itu tetap di dalam berkah Allah wahai anakku. Fi amanillah, semoga tetap di dalam keamanan ya Allah gitu. Ya binti, wahai anakku. Wasafara Musa bi alihi, dan pergilah Musa bersama keluarganya. Wallailu kulluhu bardun, dan bermula malam itu, sepanjang malam itu dingin. Wazalamun, dan gelap gulita. Walakin ainan naru fis sahara, akan tetapi di manakah api? Di mana api yang bisa didapatkan di tengah gurun? Wa madza yasna'ani, dan apa yang bisa diperbuat idza lam yajida naran, apabila tidak didapati akan api, yasqaliyani, yang bisa yang bisa menghangatkan sebagai tungku biha dengannya api. Walam yajidu nuran, dan tidak ada dia dapati akan cahaya, yahtadiyani bihi, yang bisa membimbingnya menuju cahaya atau api lah gitu. Wa bainama huma yasirani, dan manakala keduanya berjalan. Nah, di sini tadi dibilang keluarganya, sekarang domirnya kembali kedua, berarti ini keluarganya itu mungkin istrinya, belum ada anaknya ini. Wa bainama huma yasirani, dan manakala berjalanlah keduanya, Musa dan istrinya itu, yabhatsu an-nar, Musa mencari api. Idra'a naran, tiba-tiba ia melihat akan api. Faqala li ahlihi, maka ia berkata kepada keluarganya. Faqala umkusu, tinggallah di sini sebentar. Mungkin agak lama lah gitu, bukan sebentar 1 menit 2 menit, ya agak lama sedikit lah. Inni anastu nara, sungguh aku telah melihat api, kata Nabi Musa. La'alli atikum, yang semoga-moga aku bisa, yang barangkali nanti aku bisa membawakan minha, dari api itu, biqabasin, dengan satu percikan nyalanya lah gitu. Au ajida 'alan nari huda, atau nanti aku mendapatkan satu petunjuk di dekat api itu, atau aku mendapatkan atas api itu satu petunjuk. Wasara Musa qibalan nar, dan berjalanlah Nabi Musa menuju api itu, ala janahi syauqi. Mungkin ini maksudnya sayap harapan lah gitu. Jadi sambil berharap akan petunjuk Allah. Falamma ataha, maka manakala Nabi Musa mendatanginya api, nudia, ia dipanggil, ia diseru, ya Musa, wahai Musa. Ini kata Allah ini, inni ana rabbuk,
Inni ana rabbuka, sungguh aku ini adalah Tuhanmu. Fakhla'na 'alaika, maka lepaslah olehmu akan kedua sandalmu. Innaka bil wadil muqaddas tuwa, sungguh engkau sekarang ini berada di lembah yang disucikan bernama Lembah Tua. Nah, Lembah Tua bukan tua bahasa Indonesia ya. Memang ini kayak film-film misteri Lembah Tua misalnya kan. Nah, ini bukan, namanya memang Tua. Hunalika, di sanalah kallamallahu Musa, Allah berbicara langsung dengan Musa. Wa awha ilaihi, dan Allah mewahyukan kepadanya. Wa anakhtartuka, dan bermula aku telah memilihmu. Fastami', maka simaklah, dengarkanlah baik-baik, lima yuha, bagi sesuatu yang diwahyukan. Innani anallah, sungguh aku ini Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah olehmu akan aku. Wa aqimis salata, dan dirikanlah olehmu akan salat. Li zikri, untuk mengingatku. Innas sa'ata atiyatun, sungguh hari kiamat itu akan datang. Wa kana fi yadi Musa, dan ada pada tangan Nabi Musa itu asan, sebuah tongkat. Kana yahmiluha, adalah beliau itu membawanya tongkat itu. Wa yasta'inu biha, dan tongkat itu membantunya berjalan. Faqala Allah Ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, wa ma tilka biyaminika ya Musa, dan apakah yang ada di tanganmu itu wahai Musa. Wa ajaba Musa, dan Nabi Musa menjawab, bi basatatin, di dalam kerendahan, wa sadajatin, dan kepolosan. Hiya asaya, bermula dia ini adalah tongkatku. Jadi di sini Allah bertanya bukan lil jahli, bukan karena tidak tahu. Di sini saya buka kanannya sedikit. Nah, watil mana dia? Wa ma tilka biyaminika, ini kan dia nih. Enggak ada pakai tanda nih. Ini yang hijau paling atas nih. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, dan apakah yang itu yang ada di tanganmu hai Musa. Qala ba'dul mufassirin, berkatalah oleh sebagian mufassirin, innama qala lahu dzalika ala sabilil inas, hanya sanyalah berkata Allah baginya Musa itu atas jalan inas, itu atas jalan kemanusiaan, atas jalan manusia. Lahu waqila, dan dikatakan innama qala lahu dzalika, hanya sanyalah Allah berkata bagi yang demikian itu ala wajhi taqrir, bukan ala wajhi jahil, bukan. Ai amma hadhihi allati, adapun bola ini yang fi yaminika. Nah, ini maksudnya itu amma hadhihi allati fi yaminika, adapun bermula yang ada pada tanganmu itu, asaka, yaitu tongkatmu, allati ta'rafah, yang engkau mengetahuinya. Fasatara ma nasna'u bihal an, maka engkau akan lihat apa yang bisa kami lakukan dengan tongkat itu. Itu maksud pertanyaan wa matil ka biyaminika ya Musa. Wa akhadha, dan mengambillah Musa ya'uddu fawaid hadhihi al-'asa, yang menghitung apa manfaat, apa faedah akan tongkat ini gitu. Apa faedah tongkat ini? Fi tafsilin, di dalam apa kita artikan ini ya? Di dalam perinciannya atau gimana ini? Li'annahu, karena bahwasanya ia arada, ingin apa, an yukallima, bahwasanya ingin berbicara Allah kepada Allah. Jadi Nabi Musa ingin berbicara kepada Allah. Wa yakuna, masih atap kepada yukallim. Wa yakuna, dan adalah beliau Nabi Musa itu hadithuhu tawilan. Jadi bukan wa yakunu hadithuhu, ini langsung hadisnya, ini jadi isim kanannya. Wa yakunu hadithuhu, dan jadilah pembicaraannya Nabi Musa itu tawilan, bisa panjang. Nah, hiya asai, bermula dia itu adalah
tongkatku, atawakka'u yang aku bertumpu alaiha atasnya tongkat itu, wa ahusyu biha dan aku bisa memukul biha dengannya tongkat itu ala ghanami. Ini bukan memukul kepada anunya ini ya, bukan memukul kepada kambingnya, tetapi bisa memukulkan daun-daun agar jatuh kepada kambing-kambingnya ini. Nah, waliya fiha ma'aribu ukhra, dan bagiku tongkat itu ada fungsi-fungsinya yang lain. Nah, jadi Nabi Musa itu mempunyai gelar apa namanya? Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi hanya kepada Musa lah Allah pernah berbicara langsung saat berada di bumi ini. Qala alqiha, bersabdalah berfirman Allah, qala alqiha, buanglah, lemparkanlah olehmu wahai Musa tongkat itu, fa'alqaha, maka ia Nabi Musa melemparkannya, fa'idha hiya hayyatun tas'a, maka tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang hidup, yang bergerak-gerak gitu. Qala, berfirman Allah, khudhha, ambillah akan ular itu olehmu, wala takhaf, dan janganlah engkau takut, sanu'iduha, kami akan mengembalikannya ular itu menjadi tongkat, siratah, bentuknya gitu, al-ula, yang bagaimana bentuknya yang pertama. Masya Allah. Di sini kita bisa bayangkan betapa kuatnya mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang yang salah mengatakan apa pertolongan itu mukjizat. Jadi ada berkat mukjizat Tuhan saya ditolong gitu kan. Sebenarnya itu tidak ada mukjizat sekarang ini, yang ada itu maunah ataupun hidayah lah, seperti itu. Akan tetapi memang keseringan yang saya dengar itu biasanya non muslim lah gitu, ini satu mukjizat, mukjizat Allah katanya gitu kan. Wa manaha Musa ayatan tsaniyatan, Musa jadi maf'ul di sini, Allah fa'ilnya. Allah memberikan akan Musa itu ayatan tsaniyatan, yaitu tanda yang kedua. Apa tandanya itu? Hil yadul bayda, yaitu tangan yang bisa bercahaya. Faqala, berkatalah Allah atau berfirman Allah, wadmum yadaka, kepalkanlah olehmu akan tanganmu, ila janahika, ke ketiakmu, atau ke mana ini ya, ke pundakmu lah gitu, atau ke ketiakmu. Takhruj bayda, ia akan keluar bercahaya, min ghairi su'in, dengan tanpa ada satupun kejelekan di dalam cahaya itu. Artinya mungkin cahayanya sempurna, ayatan, sebagai tanda ukhra yang lain. Nah, jadi luar biasa sudah di sini mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Bukan hanya ini saja nanti, bukan hanya ular, bukan hanya ini tangan yang bisa bercahaya, bahkan nanti bisa menurunkan makanan, bisa membelah lautan, banyak sekali nanti kita akan lihat. Jadi tidak salah, Nabi Musa itu adalah nabi yang paling sering disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Cerita yang ke-19. Coba kita lihat dulu nih, kalau dia terlalu panjang kita putus dulu di sini nih. Nah, ini terlalu panjang nih. Apa pada? Idhab ila fir'aun innahu tagha, pergilah olehmu wahai Musa kemana ke Fir'aun, innahu tagha, sungguh ia itu durhaka. Wa amarallahu Musa ba'da dzalika kullih, dan Allah memerintahkan kepada Musa setelah yang demikian semua yang terjadi itu, an yashra'a amalahu, untuk mengajarkannya, untuk memberikannya syariat, amalahu, akan amalan, alladzi khalaqahu li ajlih, yang khalaqahu, Allah menciptakan, untuk apa Allah ciptakan dia gitu, untuk menyadarkannya lah, seperti ini.
Inna fir'auna ala, sungguh Fir'aun itu ala, tinggi, tinggi itu sombong, ala. Jadi di sini mutakabbir lah gitu. Sungguh Fir'aun itu orang yang sombong, fil ardi, di atas negeri Mesir. Inna Fir'aun, sungguh Fir'aun itu afsada fil ardi, sudah berbuat kerusakan di muka bumi. Inna qauma Fir'aun kafaru billah, sungguh kaumnya Fir'aun itu mereka telah ingkar kepada Allah. Inna qauma Fir'aun, sungguh kaum Fir'aun itu afsadu, mereka berbuat kerusakan, fi ardillah, di buminya Allah. Inna Allah la yarda, sungguh Allah tidak akan ridha, li ibadihil kufr, bagi hamba-hambanya yang kufur. Innallaha la yuhibbul fasad, sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan, fil ardi, di atas muka bumi. Fa aradallahu an yadhhaba Musa ila Fir'aun, maka Allah menghendaki bahwa Musa itu pergi kepada Fir'aun wa qaumihi, dan kepada kaumnya Fir'aun. Innahum kanu qauman fasiqin, sungguh mereka itu adalah kaum yang fasik. Lakin kaifa yadhhabu Musa, akan tetapi bagaimana cara Nabi Musa itu pergi ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Wa kaifa yuwajihul jabbar, dan bagaimana nanti dia akan menghadapi sang penguasa lalim. Wa huwa alladhi qatala al-Qibti, dialah Musa yang dulu pernah membunuh seorang Qibti bil amsi, kemarin. Wa ma amsi biba'id, dan tiadalah kemarin itu waktu yang jauh. Wa huwa alladhi, dan dialah Musa itu kharaja min Misra, yang telah keluar dari negeri Mesir, khaifan, sambil merasa takut, yataraqqabu, dan ia terus mengintai-ngintai, menunggu-nunggu untuk bisa kabur. Wa ya'rifu syartah, dan polisi-polisi mengetahuinya. Wa ya'rifuhu, dan mengenal juga siapa penduduk Mesir. Qala Rabbi, berdoalah Nabi Musa. Qala Rabbi inni qataltu minhum nafsan. Wahai Allah, wahai Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seseorang di antara mereka. Fa akhafu, maka aku khawatir, an yaqtulun, bahwa mereka akan membunuhku. Wa dzakara Musa, dan Nabi Musa menyebutkan, anna fi lisanihi, bahwa di lisannya itu ada habsatan, ada kegaguan lah gitu, agak susah untuk mengomong, tidak lancar. Makanya nanti muncul doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, dan mudahkanlah olehmu akan perkara-perkaraku. Wahlul 'uqdatan, dan cabutlah olehmu akan uqdah, akan kegaguan, min lisani, daripada lisanku, yafqahu qawli, agar mereka paham ucapanku. Itu adalah doa Nabi Musa. Walakin Allah kana ya'lafu dzalik, akan tetapi Allah itu tentunya telah mengetahui hal yang demikian, kullahu, semuanya. Wa yuridu an yadhhaba Musa, dan ia ingin agar Nabi Musa itu pergi, ragma dzalika, meskipun demikian, kullihi, semua keadaannya lah gitu. Wa iznada rabbuka Musa an itil qaumaz zalimin, dan manakala menyeru oleh Tuhanmu kepada Musa dari bahwasanya datangilah akan kaum yang zalim itu, kaum Fir'aun, yaitu kaumnya Fir'aun, ala yattaqun, kenapakah mereka itu tidak mau bertakwa. Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun, berkatalah Nabi Musa, wahai Tuhanku, sungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Wa yadhiqu sadri, dan akan sempitlah dadaku. Wala yantaliqu lisani, dan tidaklah cakap lisanku ini. Fa arsil ila Harun, maka utuslah olehmu akan saudaraku, yaitu Harun, agar dia membersamaiku, menemaniku. Walahum alayya dzambun, dan bagi mereka itu aku itu alayya dzambun, aku itu masih punya dosa bagi mereka. Fa akhafu an yaqtulun, maka aku khawatir mereka akan membunuhku. Jadi di sini Nabi Musa itu banyak sekali kekhawatirannya, karena memang sudah kesalahannya itu membunuh, soalnya di sana kan. Qala kalla, berkatalah
Berfirman Allah, kala sekali-kali tidak, fadhaba, pergilah olehmu kalian berdua, bi ayatina, dengan membawa tanda-tanda kami, inna ma'akum mustami'un, sungguh kami ini akan bersama kalian, mustami'un, mereka akan mendengar. Fa'tiya, maka datanglah mereka berdua, Fir'aun, kepada Fir'aun, faqula, dan katakanlah olehmu kalian berdua, inna rasulu rabbil alamin, sungguh kami ini adalah utusan Tuhan sekalian alam. An arsil ma'ana Bani Israel, atas bahwasanya lepaskanlah gitu bersama kami itu Bani Israel. Jadi ini pesannya ini. Artinya lepaskanlah Bani Israel itu, jangan kalian jajah-jajah dia lagi gitu. Bebaskanlah, jangan kalian siksa, berbuat adillah seperti itu. Wa ausallahu Musa, dan Allah mewasiatkan kepada Nabi Musa, wa Harun, dan Nabi Harun, bil layyini, yaitu berdakwah dengan layin, warifqi, dan lembut, ma'a Fir'aun, beserta Fir'aun. Bayangkan sebegitu sombong takaburnya Fir'aun itu, kalau kita berdakwah kepadanya maka kita diperintahkan berdakwah dengan cara lembut, cara dengan etika lah gitu, tidak dengan mengkafir-kafirkan, apalagi berkata-kata yang keji. Ini Allah saja menyuruh Nabi Musa berdakwah kepada Firaun itu dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang manis. Innallaha yuhibbur rifqa, sungguh Allah itu mencintai orang yang berbuat lembut, ma'adaihi, walaupun beserta musuh-musuh, terhadap musuh-musuhnya, ila haddin, sampai satu batasan. Faqala, berkatalah Allah, faqula, katakanlah olehmu kalian berdua, lahu, baginya Fir'aun, qaulan layyinan, akan satu perkataan yang lembut, la'allahu, semoga yatadzakkaru, ia ingat, au yakhsha, ataupun ia merasa takut. Alhamdulillah. Nah, inilah bentuk perjuangan Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.